Semuanya sudah siap-siap dengan rompi anti peluru. Tetapi begitu Presiden tidak berkenan memakai rompi anti peluru, kita semua melepaslah rompi anti peluru yang memakai hanya pas pampres. Sehingga dengan demikian termasuk rompi anti peluru pun yang memakai hanya pas pampres. Kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Afghanistan waktu itu merupakan yang kedua dilakukan Presiden Republik Indonesia setelah Presiden Soekarno pada tahun 1961. Kala itu Afghanistan masih berbentuk kerajaan yang dipimpin Muhammad Zahir Shah yang berkuasa sejak tahun 1933 hingga tahun 1973. Dalam video ini bisa kita saksikan, Bung Karno tiba di Bandara Kabul dengan menumpang pesawat Pan Amerika pada 18 Mei. Disambut langsung sang raja dengan hangat. Tak cuma itu, pemerintah Afghanistan juga menggelar upacara secara militer untuk menyambut Bung Karno. Dalam sambutannya, Raja Zahir menyebut Soekarno bukan orang tamu asing bagi Afghanistan. Segenap rakyatnya mengenal sosok Soekarno sebagai bapak bangsa dan proklamator kemerdekaan Indonesia. Afghanistan merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi negara itu baru resmi membuka kantor kedutaan di Jakarta pada tahun 1954, setahun kemudian. Afghanistan berperan aktif dalam konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Dalam sambutannya Soekarno menyatakan, situasi politik global saat itu masih terus diperjuangkan oleh negara-negara di Asia dan Afrika. Karena itu, di antara mereka perlu bersatu dan saling bekerja sama secara erat guna menghadapi perang dingin antar dua negara adidaya. Usai upacara penyambutan, giliran Perdana Menteri Sardar Muhammad Daud Khan yang mendampingi Soekarno dan memperkenalkan kepada sejumlah anggota kabinet yang ikut hadir menyambut di Bandara Udara Kabul. Tak cuma itu, karangan bunga dari 3 bocah Afghanistan, puluhan ribu warga dan pelajar di kota Kabul menyambut dan mengeluh-elukan kedatangan Soekarno. Mereka melambaikan tangan dan mengibarkan bendera merah putih kecil dari pinggiran jalan sepanjang bandara menuju Istana Darul Aman. Soekarno dan Raja Zahir yang menumpang sedan dengan kap terbuka tampak sumringah dan membalas lambaian mereka. Setelah beristirahat sejenak, Soekarno berziarah ke makam raja-raja Afghanistan. Dia meletakkan karangan bunga dan berdoa di sana. Dari Taman Makam Pahlawan, Soekarno dan Raja Zahir melakukan pembicaraan 4 mata membahas sejumlah isu strategis kedua negara maupun kawasan. Menjelang sore hari, ditemani wali kota Kabul, Presiden Soekarno bertemu puluhan ribu warga Afghanistan di alun-alun kota Kabul. Di situ, seorang gadis mengalungkan sehelai syal dan memberikan medali pandu kehormatan kepada Bung Karno. Pada malam harinya, Raja Zahir menggelar jamuan makan malam yang dihadiri para pejabat dan perwakilan diplomatik negara-negara sahabat. Dan keesokan harinya, Soekarno diajak sang raja menyaksikan atraksi pesawat militer. Soekarno juga sempat diperkenalkan kepada 4 pilot pesawat tempur yang telah menampilkan atraksinya. Raja Zahir sepertinya memang benar-benar sangat menghormati Soekarno dan berupaya menyenangkan tamu kehormatannya itu. Dari bandara militer, dia menggelar jamuan ringan di sebuah taman. Iringan musik tradisional dan lantunan lagu-lagu rakyat Afghanistan berkumandang selama jamuan. Dalam masa kedua, giliran Soekarno yang menjamu sang raja dan Perdana Menteri Sardar Muhammad Daud Khan di sebuah hotel di Kabul. Sebelum itu, Soekarno dan Daud saling bertukar cindera mata. Lawatan Soekarno ini berakhir pada 20 Mei. Dan kini kondisi dunia telah berubah. Afghanistan didera konflik dan kini kabarnya telah dikuasai oleh Taliban. Dan bagaimanakah kini hubungan Indonesia dan Afghanistan?
Kita tunggu kabar selanjutnya. Afghanistan adalah salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia, dan kedua negara berperan aktif mensukseskan Konferensi Asia Afrika tahun 1955, dan hubungan Indonesia-Afghanistan telah berjalan baik dan bersahabat selama 62 tahun. Dalam pertemuan bilateral yang baru saja berlangsung, kami telah membahas beberapa isu. Yang pertama, kerjasama pembangunan perdamaian. Indonesia menyambut baik upaya yang dilakukan pemerintah Afghanistan dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian. Dan Indonesia siap berbagi pengalaman mengenai rekonsiliasi untuk perdamaian. Dapat saya sampaikan bahwa Indonesia telah membangun Indonesia Islamic Center di Kabul. Indonesia Islamic Center memiliki visi untuk mendorong penyebaran Islam yang rahmatan lil alamin. Indonesia Islamic Center di Kabul menyediakan sarana ibadah, kesehatan, dan pendidikan yang akan bermanfaat bagi masyarakat Afghanistan. Pembangunan Masjid As-Salam di Indonesia Islamic Center telah selesai dan dapat menampung 2.500 jamaah. Dan selanjutnya Indonesia akan segera menyelesaikan pembangunan sarana kesehatan dan pendidikan untuk penduduk setempat. Kedua, kerjasama di bidang pembangunan kapasitas. Sejauh ini Indonesia telah memberikan pelatihan kepada 358 orang dalam 47 program meliputi bidang pertanian, kepolisian, pemberdayaan perempuan, dan administrasi pemerintahan. Dan ke depan kita sepakat untuk memperluas kerjasama pengembangan kapasitas antara lain di bidang hukum, perumahan, pekerjaan umum, kebijakan fiskal, dan pendidikan tinggi. Yang ketiga, di bidang perdagangan, kita menyadari masih banyak potensi peningkatan untuk hubungan perdagangan, dan kita sepakat mendorong interaksi langsung pengusaha kedua negara Indonesia dan Afghanistan. Dan kita juga menyambut baik pelaksanaan bisnis meeting Indonesia-Afghanistan tanggal 6 April 2017 yang akan datang. Kita juga menyambut baik usulan antara Komisi Pemilu Indonesia dan Afghanistan untuk berbagi pengalaman, karena Komisi Pemilu Indonesia memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pemilu yang alhamdulillah dapat dilakukan secara damai dan terbuka. Terakhir, saya berharap kiranya implementasi terhadap 5 MOU kerjasama yang baru saja ditandatangani dapat segera dilakukan.